Pengalaman hidupku paling berharga, dengan seorang wanita yang berumur tua ini berawal, ketika aku kuliah di salah satu universitas, di kota Bandung. Pada awalnya, tak pernah terbesit olehku, akan mengalami pengalaman yang sangat indah dalam hidupku. Aku ngekos di sebuah rumah pasangan suami istri. Mereka hanya memanak seorang anak, dan karena sudah berumah tangga, maka anaknya itu sudah tidak tinggal di rumah itu. Tempat kosku mungkin berada agak jauh dari kampus, dibandingkan dengan tempat kos-kos yang lain, dan suasananya lebih sepi dan tenang. Mungkin, karena itu pula, aku memilih kos tersebut, di samping harganya yang lebih murah daripada kos-kosan yang lain. Hanya terdapat 3 kamar yang disewakan, yang berada di belakang bangunan utama, yang ditinggali oleh pemilik kos tersebut. Pemilik kos tersebut bernama Pak Dedi, yang bekerja di sebuah perusahaan operator telepon seluler. Dan istrinya Bu Rina, yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Pak Dedi berumur sekitar 55 tahunan, dan Bu Rina sekitar 50 tahunan. Pekerjaan Pak Dedi yang mengurusi proyek-proyek pembangunan BTS di daerah-daerah, menjadikannya sering keluar kota. Mungkin, dari itu juga, makanya rumah mereka dibuatkan kos, biar Bu Rina tidak kesepian, kalau ditinggal keluar kota. Bu Rina memang sudah cukup berumur, bahkan, ia sudah menjadi nenek dari anak putrinya sematawayang. Namun, dari wajahnya, masih terlihat manis. Mungkin, beliau waktu mudanya memang cantik. Waktu awal aku ngekos di sana, aku menganggap Bu Rina seperti kebanyakan ibu rumah tangga lainnya. Bahkan, aku menganggapnya sebagai wanita yang baik, karena penampilan sehari-harinya selalu berpakaian sopan. Pada awal-awal, aku biasa saja, mungkin, hanya senyum kalau bertemu, atau berucap sapa sewajarnya. Bu Rina biasanya sering ngobrol dengan Putri, penghuni kos yang lain. Keadaan mulai berubah, ketika memasuki semester ketiga. Penghuni di kosan itu hanya tinggal aku, karena Putri telah lulus, dan sudah tidak tinggal di situ lagi. Sedangkan kamar yang satunya lagi, memang sudah lama kosong. Mungkin, karena jaraknya yang jauh dari kampus, sehingga kurang peminatnya. Suatu pagi, saat hari Rabu, aku dapat jam kuliah siang. Sambil nunggu kuliah, aku hanya santai-santai di kosan sambil baca buku. Lalu, datang Bu Rina menjemur pakaian. Dan kebetulan, tempat jemuran berada di depan kamarku, jadi, sempat juga kuperhatikan, Bu Rina yang sedang menjemur pakaian. Tidak seperti biasanya, saat itu, Bu Rina menghampiriku setelah selesai menjemur pakaiannya. "Gak kuliah kamu hari ini?" tanyanya mengawali percakapan. "Jadwalnya siang Bu," jawabku. "Jadi gimana tinggal di sini, betah gak?" tanyanya lagi. "Betah kok Bu, tempatnya bersih, tenang, murah lagi," jawabku sambil sedikit tertawa. "Ya mungkin, buat Nak Irfan sih tenang, tapi buat ibu sih sepi, apalagi, setelah anak ibu menikah, dan ikut suaminya, makanya, rumahnya ibu koskan," jelas Bu Rina. "Tapi, kenapa ibu gak jual aja Bu rumahnya, terus, ibu beli rumah yang tempatnya ramai gitu?" aku balik bertanya. "Ini rumah warisan orang tua ibu, dan diamanatkan, supaya tidak boleh dijual, makanya ibu tetap bertahan," jawabnya. "Baguslah Bu, kan saya juga jadi dapat kosan yang murah," candaku. "Ah, kamu bisa aja Van," ucap Bu Rina sambil tersenyum. "Udah dulu ya Van, Elbu mau beres-beres rumah dulu," ucap Bu Rina berpamitan, kemudian, dia masuk ke rumahnya. Hari itu, aku merasa sesuatu yang beda, mungkin, sudah gak ada Putri, teman ngobrolnya yang dulu, jadi,
Bu Rina, mencari teman ngobrol yang lain. Semakin hari, aku semakin sering ngobrol berduaan dengan Bu Rina. Tapi, hanya obrolan-obrolan biasa, sekitar lingkungan tempat tinggal, aktivitas sehari-hari, hanya sebatas itu. Namun, hampir setiap hari, atau saat, Bu Rina sedang tidak ada kerjaan, selalu saja ia datang untuk ngobrol denganku. Hingga pada suatu hari, Pak Dedi dapat tugas keluar Jawa, untuk proyek BTS-nya. Saat itu, aku baru saja pulang kuliah. Waktu itu, tiba-tiba hujan, karena Bu Rina sedang tidak ada di rumah, maka aku mengangkat jemurannya, biar tidak kehujanan. Sepulangnya Bu Rina, aku langsung mengantarkan jemurannya tadi, namun, ketika aku kembali ke kamarku, tanpa kusadari, ternyata, celana Bu Rina ketinggalan secara tidak sengaja. Duh, bingung juga jadinya, mau kuantarkan, pasti malulah, hanya mengantarkan satu celana saja, tapi, kalau tidak kuantarkan, pasti Bu Rina bakalan berpikiran negatif. Ah, daripada nantinya jadi macam-macam, lebih baik, aku antarkan saja. Ku ketuk pintu belakang rumah Bu Rina. Nak Irfan, sapanya ramah seperti biasa. Maaf Bu, ini ada jemuran yang tertinggal tadi, kataku, sambil memberikan celana itu dengan menahan malu. Oh ya, makasih ya Van, sahutnya. Terlihat wajah Bu Rina juga nampak malu, karena celananya aku pegang. Udah makan Nak Irfa? Bu Rina mengalihkan pembicaraan. Udah Bu, tadi baru aja makan, jawabku bohong. Ah, pasti belum, Ibu juga tahu, kamu tuh suka makannya malam, ayo temenin Ibu makan, ajaknya. Udah kok Bu, beneran, aku coba menolak. Ayo sini temenin Ibu makan, gak baik loh nolak rezeki, katanya sambil menarik tanganku, memaksa untuk masuk ke rumah. Tak kuasa menolak, aku pun menuruti tawaran Bu Rina. Aku masuk dan mengikutinya, yang membawaku ke meja makan. Silahkan duduk Nak Irfan, kata Bu Rina. Lia, makasih Bu, aku pun duduk, diikuti dengan Bu Rina yang ikut duduk. Loh, Bapak kemana Bu? Aku bertanya, karena melihat hanya kami berdua yang ada di ruangan itu. Tadi Bapak ada tugas mendadak keluar Jawa, padahal, Bu sudah masak, jadinya gak ada yang makan, makanya Ibu ajak Nak Irfan makan sekalian, biar gak mubazir, jawabnya. Kami pun makan bersama, sambil mengobrol berdua. Mulai dari masalah makanan, hobi, tempat kosan, dan lain-lain. Selesai makan, aku hendak pamit, meski masih betah ngobrol dengan Bu Rina, tapi, gak enak juga berduaan dalam satu rumah. Apalagi, sudah hampir malam, mungkin juga Bu Rina mau melakukan aktivitas lainnya. Sudah dulu ya Bu, sudah malam, ucapku pamit. Nyantai aja Nak Irfan, temenin Bu dulu kenapa, ucap Bu Rina. Ah, gak enak Bu kalau dilihat tetangga, ucapku berdalih. Tenang aja, lagian, gak ada orang lain kok di sini, mau Ibu bikinin kopi, tawar Bu Rina. Gak usah Bu, makasih, ucapku menolak. Namun, Bu Rina tetap membikinkan kopi, dan mengajakku untuk melanjutkan obrolannya di sofa, di depan TV. Kami pun melanjutkan obrolan tadi, namun, kali ini, Bu Rina menanyakan hal tentang aku. Kamu sudah punya pacar Van, kok? Ibu perhatikan, kamu gak pernah ngajak perempuan ke sini, padahal kan, usia seumur kamu, pasti lagi asyik-asyiknya pacaran, tanyanya. Saya gak punya pacar Bu, lagi konsentrasi kuliah dulu, sahutku. Tapi, kalau pacaran, pasti udah pernah kan, tanyanya lagi. Gak juga Bu,
Paling, kalau sekedar suka sih pernah, tapi, kalau pacaran belum, sahutku. Masa sih, secakep kamu belum pernah pacar? Kalau begitu, sama dong kayak ibu, ucap Bu Rina. Maksudnya Bu? Tanyaku bingung. Dulu, ibu tuh nikah muda, usia 18 tahun ibu sudah dijodohkan, malahan, waktu itu, baru pertama bertemu bapak, tapi ibu langsung dinikahkan, pas umur 18 tahun. Tapi, wajah ibu bisa awet muda gitu ya, ucapku bercanda. Ah, kamu bisa aja Van, sahut Bu Rina tersipu malu. Tapi, meskipun belum pernah bertemu, akhirnya ibu cinta juga kan sama bapak, tanyaku. Gak tahu juga ya Van, mungkin, selama ini, ibu hanya berusaha menjadi seorang istri yang baik. Kalau dibilang cinta, mungkin, ibu hanya menjalani tugas saja, mungkin juga, ibu bertahan hanya demi anak saja, ungkapnya. Maksud ibu bertahan, gimana Bu? Tanyaku. Ya, mungkin, kalau ingin hati, ibu itu ingin berpisah, bapak itu tidak pernah mau ngertiin ibu, keras kepala, kadang, kalau keinginannya gak sesuai, ia suka main kasar, jelasnya. Sabar aja ya Bu, sahutku, mencoba menghibur. Loh, kok ibu malah jadi curhat sama kamu sih Van? Maaf ya, ucap Bu Rina tertawa kecil. Ah, gak apa-apa kok Bu, siapa tahu aja, bisa ngurangi beban ibu, jawabku, sambil dengan spontan, ku pegang tangan Bu Rina. Gak tahu kenapa ya Van, akhir-akhir ini, hari-hari ibu terasa berbeda, seperti ada hal baru yang ibu rasain, yang tak pernah ibu rasain dulu, jelasnya. Aku juga merasa ada yang berbeda, suatu perasaan yang tak bisa kupahami. Kalau sedang ngobrol dengan Bu Rina, hati terasa tenang, terasa nyaman. Untuk beberapa saat kami tertegun. Mata kami saling memandang, pandangan yang tak biasa, yang membawa kami untuk beberapa saat, berada di alam yang berbeda. Bu Rina melepaskan genggaman tanganku, tapi, tanpa kuduga, dia langsung memberi rangkul. Aku hanya bisa terdiam karena kaget. Lalu, aku memberanikan diri menjangkau kepalanya, dan untuk beberapa saat, kami merangkul. Lalu, Bu Rina mengangkat kepalanya, dan kami saling bertatap mata lagi. Seperti sudah kompakan, ada yang bertemu. Sungguh nyaman kurasakan, hingga saat itu juga, sesuatu itu mulai bereaksi. Namun tiba-tiba, Bu Rina seperti tersentak. Maafkan Ibu ya Van, Ibu kelewatan, katanya sambil cepat-cepat mengambil jarak. Ah, enggak kok Bu, saya juga gak bisa menjaga, jawabku. Mungkin, ada perasaan malu pada dirinya, namun dari wajahnya, aku dapat melihat, hal yang sama denganku. Suatu keinginan yang mulai datang. Kami terdiam, tanpa kusadari, tatapan Bu Rina tertuju pada persembunyian sesuatu padaku, dia memperhatikan perubahan. Maaf Bu, saya gak bisa jaga, ucapku dengan malu, sambil kututupi dengan kedua tangan. Bu Rina hanya tersenyum, ah, Ibu curang, gak kelihatan, gak seperti aku coba bercanda, untuk menutupi rasa maluku. Kamu juga kan tadi sudah lihat, sudah menjangkaunya lagi, sahut Bu Rina. Tapi kan, itu gak ada isinya Bu, protesku. Apa kamu mau lihat yang ada isinya? Nih, Ibu kasih, ucap Bu Rina. Aku terkaget, ketika tiba-tiba, Bu Rina berdiri, dan memindahkan yang dia bawa. Aku hanya terpaku, sambil menatap tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba, Bu Rina menghampiriku, dan mengambil inisiatif dulu. Aku hanya mengikuti, karena ini yang pertama bagiku, dan aku tak tahu harus bagaimana.
Bu Rina memindah yang aku bawa, aku hanya terdiam. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Bu Rina langsung mengambilnya, dan ia bekerja untukku, dengan tangannya sendiri, dan sesekali, ia juga memakannya. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Rina menyuruhku untuk tidur, dan membiarkan ia yang bekerja untukku. Itulah pertama kalinya, aku mendapatkan pekerjaan tersebut, pekerjaan yang selalu terkenang dalam hidupku. Bu Rina begitu lihai dalam pekerjaannya itu, hingga aku tak bisa berkata-kata. Nyanyian merdu yang keluar dari suaranya itu, membuatku makin tak mampu berpikir. Hingga akhirnya, setelah menerima pekerjaan yang begitu indah itu, aku pun menemui awan putih yang tebal, dan pertanda berakhirnya sesi pekerjaan itu. Untuk sesaat, kami hanya tertegun, diam tanpa kata. Setelah nafas kami kembali teratur, aku segera berbenah, begitu juga dengan Bu Rina. Kami memberi rangkul sesaat, sebelum akhirnya berpisah malam itu. Aku tertegun di kamar kosanku, perasaanku tak menentu, pikiranku kacau balau. Aku masih belum percaya, dengan pengalaman yang baru saja kudapatkan. Namun, di sisi lain, ada perasaan takut, dengan apa yang telah terjadi. Mungkinkah suatu hari, suami Bu Rina akan mengetahui, ataukah sikap Bu Rina akan berubah terhadapku? Tidak bisa dipungkiri, meski usia Bu Rina sudah setengah baya, tapi, ada perasaan yang spesial terhadapnya. Esoknya, aku menjalani aktivitas seperti biasa, bangun pagi, dan berangkat ke kampus. Seperti biasa juga, kulihat Bu Rina sedang menjemur pakaian di depan kamar kosku. Namun ada yang tidak biasa pagi ini, biasanya, Bu Rina selalu mengenakan daster yang sopan. Namun pagi ini, kutemui Bu Rina menjemur, hanya menggunakan daster pendek, yang leher lebar, dan dapat tembus matahari. Aku berjalan keluar, Bu Rina hanya memandang sesaat, tanpa sapa bahkan, tanpa senyum. Sungguh aneh aku rasa, biasanya kalau aku lewat, Bu Rina selalu menyapa, atau setidaknya tersenyum. Di kampus, pikiranku kacau, pelajaran kuliah tak ada yang masuk. Pikiranku terus tertuju pada Bu Rina, apakah Bu Rina menyesali apa yang telah aku dan dia lakukan, sehingga sikapnya dingin begitu. Aku tak bisa terus membiarkan pikiranku menerka-nerka. Sehabis mata kuliah pertama, aku langsung pulang. Aku memberanikan diri bertanya pada Bu Rina. Tanpa masuk ke kamar kos, aku langsung menuju pintu rumah Bu Rina. "Pagi Bu," sapaku. Kebetulan, pintu belakang rumah Bu Rina tidak tertutup. "Masuk aja Van," terdengar sahutan dari dalam rumah. Kutemui Bu Rina yang sedang menonton TV dengan masih menggunakan daster merah muda yang tadi pagi. Setelah dipersilahkan duduk, aku pun memulai percakapan. "Maaf Bu, ada yang ingin kubicarakan." Bu Rina terdiam, dan nampaknya, dia juga tahu akan arah pembicaraanku. "Maaf ya Bu, kalau aku lancang, aku mau bertanya tentang yang kemarin," jelasku. "Memangnya kenapa Van?" sahut Bu Rina. "Maaf ya Bu, dengan yang kemarin," ujarku. "Kenapa harus minta maaf segala?" jawab Bu Rina. "Sepertinya, Ibu menyesali dengan yang terjadi kemarin kan, kelasku?" Bu Rina terdiam sejenak, sambil menarik nafas. "Ibu gak menyesal kok Van, justru Ibu merasa malu sama kamu," ungkap Bu Rina. "Loh, kok malu sama aku Bu?" tanyaku. "Yah, kamu masih muda, masa Ibu yang sudah tua ini, suka sama kamu," sahutnya. "Yah, aku juga gak tahu Bu, tapi, aku juga merasakan perasaan yang aneh terhadap Ibu." Kenapa tiba-tiba, aku merasa takut, karena kemarin, sikap Ibu menjadi berubah dingin seperti tadi,"
jelasku. Ibu bukan dingin Van, ibu juga bingung harus gimana, apalagi tadi pagi, ibu sudah sengaja menggunakan daster ini, tapi kamu terus berjalan tanpa melirik sama sekali, jelasnya. Oh, jadi, untuk aku ya Bu, tanyaku tersenyum. Gak tahu kenapa, bangun tidur tadi, ibu ingin merasakan kembali seperti kemarin, jadi, ibu langsung menggunakan daster ini, tapi kamunya, lurus terus, gak ngelirik sekalipun, ungkapnya. Seperti kemarin gimana Bu? Bukannya ibu sering seperti itu ya? Tanyaku. Ibu memang sering melakukan yang seperti itu, tapi yang kemarin beda banget, sahutnya. Beda gimana Bu? Tanyaku begitu penasaran. Seumur-umur, ibu baru ngerasain kebahagiaan lebih dari 1 kali dalam sekali acara. Kalau sama suami ibu, paling cuma sekali, bahkan sering juga gak sama sekali, ungkapnya. Aku tidak bisa komentar sama sekali, aku hanya bisa pandangi wajah Bu Rina saat bicara. Kenapa Van? Tanya Bu Rina balik padaku. Gak apa-apa Bu, sahutku terkaget. Daster ibu masih sama, berarti, dari pagi, ibu belum mandi dong, aku coba alihkan pembicaraan. Kamu Van, ibu kan jadi malu, sahutnya. Wajah cantik Bu Rina tersipu memerah. Tapi, meski belum mandi, ibu tetap cantik kok, ujarku. Masa sih, ibu kan sudah tua gini, ya sudahlah, ibu mandi dulu, Bu Rina langsung beranjak. Entah kenapa, dia langsung tanpa menungguku pulang dulu kos dan entah kenapa juga, pintunya dibiarkan menganga gitu. Maaf Bu, kok pintunya gak ditutup? Tanyaku dari luar. Kamu Van, gak ngerti aja, cepetan ikut sini, timpalnya dari dalam. Aku pun mengikutinya, Bu Rina tiba-tiba langsung menyambutku. Kami pun mengulangi peristiwa seperti kemarin. Setelah semua selesai, kami menuju ke dalam kamar. Rasa capek menghinggapiku, dan tanpa kusadari, aku pun terlelap. Aku terperanjat dari tidurku, kulihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ternyata, sudah 2 jam aku terlelap tidur. Kulihat sampingku, dan sekeliling kamar, ternyata, Bu Rina sudah tidak ada. Aku beranjak dari tempat tidur, dengan selimut yang kubelitkan. Aku menuju kamar mandi hendak cuci muka. Ketika keluar kamar mandi, kudapati Bu Rina sedang menyiapkan makanan di meja makan. Udah bangun ya? Makan dulu yuk sayang, sapanya dengan senyuman manis. Iya Bu, jawab malu-malu. Eits, jari telunjuknya mengangkat, sambil mendelik ke arahku. Iya sayang, nampaknya, aku masih belum terbiasa tidak memanggilnya ibu. Kupandangi Bu Rina dengan seksama, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia nampak berbeda, rambutnya yang lurus dibiarkan terurai sampai setengah punggungnya. Wajahnya yang manis, tambah semakin cantik saja, dengan riasan tipis yang menawan. Kok ngelihatnya kayak gitu banget sih? Tanya Bu Rina. Kamu cantik banget, aku hanya bisa terpana, sahutku. Masa sih? Bu Rina tersipu malu. Aku menghampirinya, dan duduk di kursi meja makan, yang sudah tersedia hidangan. Bu Rina lalu mengambilkan nasi dan lauknya, serta memberikan kepadaku. Kami pun makan bersama, sesekali, kami bercanda. Nampak indah aku rasa hari itu, demikian juga dengan Bu Rina. Wajahnya memancarkan keceriaan, yang seperti mengembalikannya ke masa mudanya. Begitulah keakrabanku dengan ibu kosku, yang sudah berusia setengah baya. Dan ialah yang memberikanku pengalaman hidup tersebut pertama kali. Hingga saat ini, kami masih begitu akrab, dan masih melakukan pekerjaan tersebut,
Jika ada kesempatan dan waktu yang kondusif.